Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini Saka Movie akan ceritain Boyancy tahun 2019. Diperlihatkan dengan suasana kehidupan di sebuah desa, yang tepatnya sebuah desa di negara Kamboja. Di sana ada seorang anak laki-laki 14 tahun yang bernama Cakra, dan dia juga dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu. Cakra bekerja bersama ayahnya untuk menggarap beberapa sawah milik orang lain demi mencukupi kehidupan keluarganya. Pada suatu hari, keluarganya mengadakan makan siang bersama. Di sana, Cakra baru saja pulang bekerja dan terlihat sangat lelah. Kemudian ketika dia akan beristirahat, tiba-tiba saja ayahnya meminta dia untuk pergi ke sebuah tempat untuk mengambil pupuk tanaman. Namun, Cakra yang merasa lelah langsung menolak permintaan ayahnya itu. Hal itu langsung membuat ayahnya menjadi emosi kepadanya dan menegaskan kepada Cakra untuk tidak melawan permintaannya. Namun Cakra terus membantahnya karena dia merasa kalau selama ini dia selalu diperlakukan secara tidak adil dengan bekerja sangat keras. Sementara kakaknya yang bernama Kravan sama sekali tidak pernah diperintahkan untuk bekerja keras seperti dirinya. Namun ayahnya sama sekali tidak peduli dengan apapun yang dikatakan oleh Cakra. Kemudian Cakra terus saja melawan ayahnya dan mengungkapkan seluruh kekesalannya, yang setiap hari harus membanting tulang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun dia sama sekali tidak pernah dihargai oleh sang ayah. Namun ayahnya malah membalikan perkataan Cakra dengan berkata kalau semua makanan dan tempat tinggal yang Cakra dapatkan sudah lebih dari cukup untuk membayar semua kerja kerasnya. Mendengar perkataan ayahnya itu, Cakra menjadi semakin marah dan langsung membicarakan ibunya dengan mempertanyakan mengapa dia memaksakan untuk melahirkan begitu banyak anak. Hal tersebut membuat biaya hidup keluarga semakin membesar. Karena hal itu, ayahnya Cakra menjadi marah besar dan langsung menghampiri Cakra dan mengucapkan kata-kata yang sangat kasar. Namun Cakra tidak takut sama sekali dan malah semakin melawan kepada ayahnya. Karena dia secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa rasa hormat sudah tidak lagi pantas diberikan kepada ayah yang seperti itu. Di keesokan harinya, Cakra bertanya kepada temannya yang pada saat itu sedang pulang kampung karena sedang cuti kerja. Cakra mengetahui kalau temannya bekerja sebagai buruh pabrik, yang membuatnya menjadi tertarik dan sangat ingin mengikuti jejak dari temannya itu. Kemudian Cakra menanyakan berapa gaji yang didapatkan oleh temannya dengan bekerja di pabrik. Dan dia juga menanyakan bagaimana caranya agar dia dapat ikut bersamanya. Kemudian temannya menjawab kalau dia diberi upah sebesar 8.000 baht setiap bulannya. Dan ongkos untuk bisa pergi ke sana sebesar 500 baht. Mendengar hal itu membuat Cakra cukup kaget karena ongkos yang lumayan mahal. Namun temannya memberikan sebuah saran untuk meminjam ke seorang rentenir dan gajinya akan dipotong di setiap bulannya. Setelah itu, karena Cakra yang sangat ingin bekerja, langsung merencanakan keberangkatannya bersama salah satu temannya yang bernama Rebo, yang juga tertarik untuk mengikuti keinginannya. Di suatu pagi, Cakra pergi tanpa sepengetahuan dari keluarganya. Kemudian dia pergi ke sebuah tempat untuk menemui Rebo, yang sebelumnya telah berjanji untuk berangkat bersama-sama ke Thailand. Namun ternyata Rebo telah mengurungkan niatnya dan memperingatkan Cakra untuk tetap tinggal dan memintanya untuk bekerja di kampung saja. Namun Cakra yang sudah bulat dengan tekadnya tetap bersikeras untuk berangkat. Dia pun langsung pergi semakin jauh dari kampung halamannya. Walaupun sebenarnya Cakra sangat kecewa dengan keputusan Rebo yang tidak jadi untuk berangkat bersama-sama dan lebih memilih untuk bertahan di kampung. Kini tibalah Cakra di perbatasan yang jaraknya hanya beberapa kilo lagi untuk sampai di kota Bangkok. Namun ketika supir menagih ongkos perjalanan, Cakra tidak dapat membayarnya karena pada saat itu dia tidak memiliki uang sepeser pun. Hal itu juga dialami oleh seorang penumpang lain bernama Kea. Di sana, Kea hanya mampu membayar setengah dari ongkos perjalanannya. Dan pada akhirnya untuk melunasi ongkos mereka, sang supir dengan sedikit memaksa memberikan mereka sebuah pekerjaan tanpa bayaran.
yaitu di sebuah pabrik pengolah nanas. Kemudian Cakra menghampiri Kea dan meminta agar mereka dapat terus bersama. Dan disitulah awal dari mereka berdua menuju pintu kematian. Beberapa jam kemudian, akhirnya mereka berdua sampai di suatu tempat. Di sana juga sudah ada banyak sekali orang yang sedang menunggu datangnya jemputan. Di malam harinya terlihat sebuah mobil pick-up yang akan membawa mereka ke kota Bangkok. Mereka semua di sana ditumpuk dan juga ditutup agar dapat lolos dari pemeriksaan. Dan akhirnya tibalah mereka di tempat tujuan. Di sana mereka merasa ada yang tidak beres karena ternyata mereka bukannya dibawa ke sebuah pabrik, melainkan mereka dibawa ke sebuah dermaga. Ketika sang supir meminta mereka semua untuk naik ke sebuah kapal, Kea adalah satu-satunya orang yang menolak dan langsung pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba saja Kea langsung dihajar dan mau tidak mau dia juga harus naik ke atas kapal. Setelah itu mereka semua menunggu di atas kapal hingga beberapa jam. Kemudian datanglah sebuah kapal kargo yang dipimpin oleh seorang kapten bernama Romran. Kemudian Cakra melihat ada sesuatu yang tidak beres ketika Kapten Romran mengobrol sambil berbisik dengan sang supir. Hingga tidak lama setelah itu, Kapten Romran menghampiri mereka berdua dan menyuruh mereka untuk memindahkan sebuah tong besar untuk dibawa ke dalam kapalnya. Akhirnya mereka berdua naik ke dalam kapal tersebut tanpa tahu apa yang akan terjadi kepada mereka ke depannya. Mereka juga hanya bisa berpikir positif, walau sebenarnya mereka telah terjebak masuk ke dalam kapal tersebut. Di sana Kea hanyalah satu-satunya orang yang merasa kalau sebenarnya bahaya sedang mengintai mereka. Setelah itu di malam harinya, mereka diberi makan hanya dengan sedikit nasi putih tanpa sedikit pun lauk pauk. Kemudian mereka pergi tidur ke sebuah tempat yang telah disediakan dan hanya bisa dimasuki dengan cara merangkak. Di pagi harinya mereka harus kembali dibangunkan dan kembali mencari ikan sebanyak-banyaknya. Namun ketika semua sedang sibuk bekerja, Cakra melihat ada seorang temannya yang mabuk laut hingga terkapar di pinggir kapal. Hal tersebut membuat Cakra menyemangati temannya untuk bangkit dan kembali bekerja. Namun karena perut kosong dan dirinya yang sangat kelelahan, membuatnya tidak dapat lagi melakukan apapun. Tiba-tiba saja Kapten Ramran yang melihat itu langsung menghampirinya dan memaksanya untuk kembali bekerja. Namun sepertinya anak itu sudah tidak dapat melakukan apapun, apalagi harus bekerja. Akhirnya Kapten Ramran menyetrum anak tersebut dan langsung membuangnya ke lautan. Hal itu langsung membuat mereka semua yang melihatnya menjadi sangat kaget dan membuat mereka sadar bahwa sebenarnya mereka semua tidak dijadikan pekerja, melainkan telah dijual oleh sang supir untuk dijadikan budak Kapten Ramran. Waktu pun terus berjalan. Mereka semua harus terus bekerja keras di atas kapal dengan menangkap ikan tanpa waktu istirahat dan hanya diberikan makan 1 kali di malam hari. Di sana Cakra berpikir, kalau hutangnya lunas, sepertinya dia akan segera dibebaskan. Namun Kea berpendapat lain dengan beranggapan kalau untuk kembali pulang merupakan hal yang sangat mustahil karena dia telah sadar kalau mereka semua akan mati sebelum kapal kembali ke dermaga. Setelah berhari-hari berlayar, akhirnya kapal mereka bersandar di sebuah tempat. Namun sialnya, hanya kapten dan anak buah kapal yang dapat turun untuk singgah di sana. Sedangkan para pekerja hanya menunggu di atas kapal sampai mereka kembali. Namun ketika para ABK dan Kapten Ramran pergi, ternyata Cakra memanfaatkan keadaan tersebut untuk berenang di laut guna melepas penat dan rasa lelah yang telah dia rasakan selama ini. Di malam harinya, terlihat Kapten Ramran dan para ABK kapal yang baru saja kembali dengan keadaan mabuk dan bersiap untuk kembali berlayar. Namun ketika kapal akan berangkat, Kea dan Cakra melihat kalau ada seorang temannya yang mencoba kabur lewat buritan kapal. Tidak lama kemudian,
Kapten Ramran meminta semua pekerja di sana untuk menurunkan jaring. Namun walau Kapten Ramran sedang mabuk, dia tetap sadar bahwa ada seorang anggota kapalnya yang telah hilang. Karena hal itu, Kapten Ramran segera mengejarnya. Dan seorang anak yang tadi kabur berhasil ditangkap kembali naik ke atas kapal. Setelah itu, salah satu ABK mengambil batu besar dan langsung melilitkan sebuah rantai besi ke tubuh anak yang mencoba melarikan diri tadi. Hal itu membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan tidak mampu berbicara apapun. Membuat Kea dan juga Cakra menjadi sangat ketakutan ketika melihat salah satu temannya harus kembali meregang nyawa di depan mata mereka. Setelah itu di tengah perjalanan, terlihat ada sebuah kapal yang membawa beberapa budak pekerja untuk direkrut Kapten Ramran dan akan dijadikan pengganti dari 2 orang budak yang telah dihabisi sebelumnya. Kini Cakra mulai memahami situasi dan keadaan di sana. Namun di sana Cakra melihat Kea yang menjadi sangat aneh karena sepertinya Kea sangat trauma setelah melihat kedua temannya yang harus mati akibat kekejaman Kapten Ramran. Kea berpikir kalau Cakra sangat mirip dengan sosok anak laki-lakinya. Di malam harinya, Kea memarahi anak yang baru saja direkrut karena telah berani menempati tempat yang biasa Cakra tempati. Di sana, Kea mulai terlihat aneh dan memperlakukan Cakra seperti anak kandungnya sendiri. Di keesokan harinya, ketika Kea sedang memilih beberapa ikan, tiba-tiba saja Kapten Ramran datang dan langsung memukul Kea dari belakang. Ramran memintanya untuk lebih cepat dalam bekerja. Namun Kea yang tidak bisa menahan emosinya lagi, langsung memukul Kapten Ramran hingga terjatuh ke dalam lautan. Namun sialnya ketika Kea akan menyerang ABK kapal yang lain, dia harus terkena tembakan tepat di dadanya. Hal itu membuat Cakra sangat pasrah ketika melihat kondisi Kea pada saat itu, dan sepertinya itu akan menjadi hari-hari terakhirnya. Setelah itu Kapten Ramran dan anak buahnya bersiap menghabisi Kea dengan cara yang lebih sadis dari sebelumnya. Diawali dengan Kapten Ramran yang menelpon komplotannya untuk membawa kapalnya. Kemudian kedua tangan dan kakinya diikat tali tambang dan kakinya akan ditarik oleh kapal temannya. Sedangkan tangannya akan ditarik oleh kapal Kapten Ramran. Dan lebih parahnya, Kapten Ramran meminta Cakra untuk menarik tuas kapal sebagai eksekusi terakhir untuk menghabisi nyawa Kea. Hingga akhirnya, kedua kapal itu saling tarik-menarik tubuh Kea. Hal itu membuat Cakra muntah setelah merasakan hentakan kapan, yang menandakan kalau tubuh Kea sudah terbelah menjadi 2. Di malam harinya, anak baru yang sebelumnya sempat dimarahi Kea, kini mulai berulah dengan merebut bantalnya. Saat ini Cakra sudah menjadi sebatang kara di sana karena 3 temannya sudah dihabisi oleh Kapten Ramran. Hal itu akan membuat dirinya menjadi semakin sulit. Ditambah lagi ada seorang musuh yang akan membuat ruang geraknya menjadi semakin sulit di sana. Di keesokan harinya, Cakra menemukan ikan yang cukup besar. Kemudian dia akan menyetorkannya kepada Kapten Ramran. Namun ternyata dia diperhatikan oleh anak baru, yang dimana Cakra telah diberi sepotong ikan oleh Kapten Ramran. Di malam harinya ketika mereka semua akan makan, si anak baru malah menghabiskan semua nasi yang ada di dalam panci, sehingga Cakra tidak dapat memakan sedikit pun nasi di sana. Di keesokan harinya, si anak baru tersebut kembali melakukan ulah. Dengan dirinya yang lebih awal menangkap ikan, lalu diberikannya kepada Kapten Ramran. Cakra yang melihat hal itu merasa kalau dirinya akan lebih terancam jika si anak baru itu tetap dibiarkan seperti itu. Kemudian di malam harinya anak baru itu bangun karena sakit perut. Lalu Cakra mencoba membuntutinya dan sekilas berpikir untuk menghabisinya. Setelah itu Cakra langsung melakukan niatnya dengan memukul anak itu hingga terjatuh ke bawah laut. Hal itu secara tidak langsung menjadi pengalaman pertama Cakra menghabisi nyawa seseorang. Di keesokan harinya,
Semua awak kapal dikumpulkan untuk diinterogasi oleh Kapten Ramran. Namun ketika Kapten Ramran akan menembak salah satu pekerja, Cakra langsung maju ke depan dan mengakui kalau dirinya yang telah menghabisi anak baru itu. Namun ternyata Kapten Ramran telah mengetahui kalau itu adalah perbuatan Cakra. Beruntungnya Kapten Ramran tidak menghukumnya. Sang kapten malah memuji keberanian Cakra yang sangat besar. Karena hal itulah kini Cakra mempunyai hutang nyawa kepada Kapten Ramran. Dan setelah itu Kapten Ramran menyatakan bahwa kini Cakra akan menjadi budaknya untuk selamanya. Setelah itu, waktu pun terus berjalan, bersamaan dengan Cakra yang terus berusaha melawan rasa takutnya dan menumbuhkan keberanian agar dirinya tidak berakhir seperti teman-temannya. Di sana dia tidak bisa melakukan apapun selain mengumpulkan tenaga untuk bisa melawan mereka semua pada suatu saat. Kemudian di suatu hari, Cakra menemukan sebuah tulang besar di sana dan langsung disembunyikan olehnya untuk dijadikan sebuah senjata. Di malam harinya, Cakra menjalankan misinya untuk menghabisi semua anggota kelompok Kapten Ramran satu persatu. Diawali dengan Cakra yang mematikan mesin kapal, lalu bersembunyi untuk menunggu salah satu anak buah Kapten Ramran datang. Pada akhirnya, misi pertama yang dilakukan Cakra berhasil. Dia mampu menghabisi salah satu anak buah Kapten Ramran dengan memukul tepat di kepalanya hingga pingsan, dan langsung dibuang ke laut. Di pagi harinya, Cakra mengendalikan kapal. Dan datanglah seorang anak buah Kapten Ramran yang memarahinya dan meminta Cakra untuk pergi dari sana. Namun ternyata Cakra langsung memukulnya dari belakang dan menghabisinya. Setelah itu terlihat Kapten Ramran yang merasa aneh ketika melihat Cakra yang berada di atas sana. Kemudian Kapten Ramran menghampiri Cakra sambil menodongkan pistol kepadanya. Namun tanpa diduga, Cakra langsung memukulnya tanpa ragu hingga membuat Kapten Ramran terjatuh ke bawah. Hal itu akhirnya membuat para pekerja di sana merasa kaget. Kemudian Cakra meminta mereka semua agar melempar sang kapten ke laut untuk dijadikan makanan ikan. Setelah itu, Cakra mulai mencari beberapa barang berharga yang ada di dalam kapal. Dan beruntungnya, dia menemukan sejumlah uang yang cukup banyak dan bisa dia bawa pulang. Kemudian sampailah Cakra di sebuah pelabuhan dan langsung pergi dari kapal. Pada akhirnya, Cakra bisa pulang ke kampung halamannya dengan membawa uang yang cukup banyak. Namun, dia juga harus memiliki sebuah kenangan hidup yang sangat buruk dan akan selalu dia ingat semasa hidupnya. Kemudian film pun akhirnya berakhir. Hati-hati guys, sekarang lagi musim, banyak pekerja diperjualbelikan di Kamboja. Banyak yang balik ke kampung hanya tinggal nama. Jangan tergiur bayaran banyak, tapi pulang tinggal jasad saja guys. Itulah cerita Buoyancy. Menurut kamu, pesan apa yang kamu dapat dari film ini? Dan dari 1 sampai 10, berapa rating yang kamu berikan buat film ini? Jika kalian suka sama videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifin notifikasinya ya guys. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.